Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulumi wal hikam wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga kepada Ibu Lu'lu' sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang berhormat, yaitu Ibu Lu'lu', yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul tentang penilaian pembelajaran fikih. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Afan Alfaris. Yang kedua ada Armaningsi. Untuk presentasi yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Saudara Arma. Dilanjut dengan pemaparan materi dari saya. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran fikih. Fikih adalah bagian dari kajian ibadah yang di dalamnya diuraikan tentang berbagai hal. Misalnya, yang berkenaan dengan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan masalah muamalah, jinayah, dan lainnya. Pada sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, mata pelajaran fikih berada dalam mata pelajaran agama Islam. Sedangkan di madrasah, baik negeri maupun swasta, pada tingkatan MI, MTS, MAN, mata pelajaran fikih adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk mempelajarkan siswa pada materi-materi fikih seperti ibadah, muamalah, dengan menggunakan strategi dan metode. Kan pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hakikat dan tujuan pembelajaran fikih di semua jenjang. Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariahnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual maupun bermasyarakat. Fungsi pembelajaran fikih memiliki beberapa macam. Yang pertama, penanaman dan nilai-nilai kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. Yang terakhir, ada penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melalui tingkat pencapaian kurikulum. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam proses pembelajaran, ada 3 istilah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu seperti pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran ini merupakan kegiatan mengukur dengan membandingkan sesuatu menggunakan satu ukuran tertentu. Misalnya, mengukur suhu badan dan menggunakan termometer penilaian. Selanjutnya itu penilaian. Penilaian merupakan kegiatan menilai dengan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu menggunakan ukuran dan baik yang bersifat kualitatif. Selanjutnya evaluasi.
Evaluasi ini merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang penilaian PAI berbasis kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini saat ini masih sebagian besar digunakan di sekolah-sekolah, baik itu di jenjang MI sederajat, kemudian SMP sederajat ataupun SMA sederajat. Akan tetapi di tahun ini atau di ajaran ini itu ada tuntutan tersendiri dari pemerintah untuk menjalankan kurikulum Merdeka Belajar di setiap instansi atau setiap pembelajaran. Akan tetapi banyak dikeluhkan oleh para guru itu mengenai implementasinya dalam pembelajaran itu seperti apa. Itu banyak guru yang belum tahu. Nah, kembali ke materi yaitu mengenai penilaian PAI atau kita khususkan nanti di fikih. Yaitu di sini saya memaparkan ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari penilaian PAI ini. Kemudian yang kedua adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Dan terakhir ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Oke. Masuk yang karakteristik penilaian PAI. Di dalam K13 ini tidak dikhususkan bahwa penilaian PAI itu harus berbeda-beda di setiap mata pelajarannya. Misalkan gini, ketika ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, itu nanti penilaiannya akan sama dengan mata pelajaran fikih. Begitu juga dengan mata pelajaran akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi jika kita buka dalam KMA nomor 183, di situ ada beberapa mata pelajaran yang merupakan rumpun PAI, yaitu ada Al-Quran Hadis, fikih, akidah akhlak, SKI, dan bahasa Arab. Akan tetapi dikerucutkan di dalam KMA itu bahwa pokok mata pelajaran dalam pendidikan agama Islam itu sendiri ada 4, kecuali bahasa Arab tadi ya. Oleh karena itu dalam KMA itu disebutkan bahwa karakteristik penilaiannya antara PAI yang berisikan 4 mata pelajaran itu akan berbeda dengan mata pelajaran bahasa Arab. Di sini akan sedikit saya paparkan mengenai karakteristik penilaiannya untuk PAI. Nah, penilaian pembelajaran pendidikan Islam di madrasah adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI di madrasah. Nah, jadi penilaian PAI ini ditujukan atau difungsikan untuk proses mengumpulkan dan pengelolaan informasi terkait bagaimana cara mengukur pencapaian hasil belajar siswa, baik itu mulai dari perencanaan soal, kemudian pelaksanaan proses pengukurannya sendiri, hingga bagaimana cara mengolah hasil-hasil belajar peserta itu, baik dari tes formal, tes tulis, kemudian ada tes kerja atau tes keterampilan atau tes hafalan atau yang lain. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran pendidikan Islam, maka penilaian PAI pada akhirnya diartikan untuk mengetahui dan mendorong peserta didik dalam bersikap dan perilaku beragamanya mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua, sejauh mana pemahaman agama tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir,
bersikap dan bertindak peserta didik. Yang ketiga, sejauh mana peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat. Yang terakhir, sejauh mana perilaku beragama peserta didik dalam masyarakat tersebut dapat menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi, setelah peserta didik itu mempelajari PAI atau pendidikan agama Islam di instansi atau di lembaga pendidikan, itu nanti diharapkan peserta didik itu mampu menguasai 4 poin penting dalam penilaiannya, sehingga bisa dikatakan dia itu benar-benar memahami, bukan sekedar mengetahui, akan tetapi memahami bagaimana PAI itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami prinsip-prinsip agama Islam berkaitan dengan akidah atau tauhid dan akhlak, dan dicerminkan dengan sopan santun, kemudian kesopanan ya. Yang terakhir yaitu syariah dan perkembangan budaya Islam. Oke. Jadi nanti di dalam masyarakat itu, masyarakat akan menilai apakah seseorang tersebut benar-benar bisa memahami PAI atau agamanya. Nah, bukan sekedar mengetahui, menghafal atau mengucapkan saja, akan tetapi sejauh mana peserta didik mampu memahami, memaknainya dalam hati tentang agama Islam. Yang kedua, terkait pemahaman agama yang terinternalisasi dalam diri peserta didik. Ini artinya sebagai menyatunya ajaran agama Islam dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi dalam implementasinya nanti, jika peserta didik dikatakan mampu memahami materi agama Islam dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, dengan tepat, dan tentunya dengan bimbingan guru di sekolah, itu diharapkan mampu memberikan cerminan kepada dirinya sendiri terkait, oh, aku ini sudah memahami agama Islam. Jadi dalam bertindak atau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan agama Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya. Nah, ini merupakan lanjutan yang nomor 2 tadi. Setelah kita mampu memahami, peserta didik mampu memahami terkait ajaran agama Islam, itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan cara bertanggung jawab atau toleransi, gotong royong, ataupun yang lain. Yang terakhir, sejauh mana perilaku beragama serta didik dalam masyarakat tersebut dapat menginspirasi dan menjadi teladan. Jadi ketika kita peserta didik itu lulus, itu nanti dalam masyarakat akan menjadi tolak ukur bahwa peserta didik itu harus mampu memahami dan menjadi suri tauladan di lingkungannya sendiri. Misalkan saja ada A, merupakan lulusan dari MA yang terkenal atau MA negeri. Dia ketika terjun dalam masyarakat, dia tidak memegang status sosial dirinya sendiri, akan tetapi dia membawa status sosial yang dia dapat dari instansi pendidikan yang telah dia tempuh. Misalnya dari MA, berarti dia harus menguasai apa yang diajarkan dalam MA tersebut. Sebagai contoh, terkait sholat jenazah, pastinya dalam masyarakat seseorang yang telah lulus dari jenjang pendidikan yang bernuansa Islam, misalnya seperti MTS, MA, itu pasti akan menjadi nilai plus sendiri dalam masyarakat, sehingga dia harus mampu memenuhi keinginan dari masyarakat tersebut. Ketika dia mampu, maka dia akan secara otomatis mengangkat derajatnya dalam strata sosial di situ.
Akan tetapi jika dia tidak mampu, maka dia hanya akan menjadi bahan olok-olokan saja, seperti yang kita ketahui. Kemudian yang kedua ada tujuan penilaian. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan tadi, yaitu dalam penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam ini di madrasah bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada hasil penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan terkait standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan terakhir bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan secara nasional. Jadi di akhir pembelajaran nanti, entah itu dalam jangka waktu pendek atau panjang, peserta didik itu akan diberi soal-soal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya ujian akhir semester. Nah, itu nanti ada soal yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga tersebut. Kalau sekarang mungkin implementasinya ke penilaian yang berbasis elektronik. Kemudian dalam menilai hasil belajar ini ada beberapa prinsip penilaian hasil belajar yang harus kita pegang. Yang pertama itu shahih, di mana shahih ini berarti penilaian yang didasarkan pada data harus mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi nilainya itu harus nilai real dari peserta didik, bukan hasil rekayasa dari guru tersebut. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri di kenyataannya seringkali pendidik itu memberikan pertolongan kepada peserta didik yang memiliki nilai di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Hal ini bukan serta-merta dilakukan begitu saja, akan tetapi sebagai digunakan sebagai harapan agar peserta didik itu mempunyai semangat belajar yang lebih tinggi, bukan hanya puas dengan hasil yang dicapai atau bahkan depresi dengan hasil yang dicapainya. Soalnya dulu itu pernah teman saya itu, ya saya sedikit cerita ya. Dulu teman saya itu dia itu kurang pandai belajar di beberapa mata pelajaran, akan tetapi dia sangat unggul di salah satu pelajaran, bahasa Inggris misalnya. Hal ini dapat membuat seorang guru itu menaruh perhatian kepada teman saya itu. Jadi teman saya itu nanti dikasih pertolongan berupa diberikan nilai yang memenuhi KKM saat itu. Kalau KKM saat itu yaitu 75, jadi semua mata pelajarannya itu nanti akan di atas KKM. Kemudian ada objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, berdasarkan kriteria, dan akuntabel. Dalam kurikulum 2013 ini ada 3 aspek penilaian yang harus diukur dan dinilai oleh pendidik. Hal ini didasarkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3 yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada madrasah tingkat dasar dan menengah yang meliputi aspek 1 yaitu sikap, di mana aspek sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Jadi nanti seorang guru itu harus bisa mendeskripsikan sikap-sikap apa saja yang telah dilakukan atau diimplementasikan peserta didik itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengamati bagaimana perilaku peserta didik itu dalam lingkungan sekolah, entah itu dalam lingkungan belajar
atau lingkungan di luar pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan ini terkait pemahaman materi di dalam pembelajaran ya. Jadi untuk mengukurnya ya sesuai yang kita ketahui itu dengan menggunakan tes tulis ya, atau bisa menggunakan tes hafalan. Dulu itu ada guru saya yang dari awal sampai akhir itu selalu menekankan dengan satu penilaian saja. Jadi dari awal itu beliau sudah memberikan ketetapan bahwa nanti di satu semester ini penilaian di setiap pertemuannya kalian harus menghafal ayat berikut, dan ini akan menjadi penilaian di akhir semester nanti. Kemudian ada lagi guru saya itu yang memberikan penilaiannya itu cukup ya sangat unik, yaitu di akhir pembelajaran dengan cara memberikan soal, akan tetapi kita hanya menjawab benar atau salah, dan itu menurut saya sangat efektif karena memungkinkan peserta didik itu tidak bisa mencontek. Karena sistemnya gini, guru saya itu memanggil satu persatu muridnya. Nanti akan diberi pernyataan terkait materi yang telah diajarkan. Nanti tinggal peserta didik itu bicara benar atau salah. Dan jika menjawab benar, maka dia akan dimintakan menjelaskan sedikit. Akan tetapi jika salah, itu akan diberi sedikit pertanyaan tambahan untuk mengarahkan peserta didik itu menjawab dengan benar. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan dalam melakukan tugas tertentu dengan menggunakan tes kinerja atau unjuk kerja, proyek, dan portofolio. Kalau dalam kurikulum 2013 hal ini masih jarang diterapkan. Kemudian kembali lagi tentang penilaian PAI. Poin yang kedua yaitu tentang penilaian hasil belajar oleh peserta didik penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru. Pendidik melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan, disesuaikan dengan gurunya sendiri. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi jika kemarin itu ada sistem pembelajaran tuntas, nah inilah yang dimaksud. Jadi guru itu hanya akan lanjut menyampaikan materi setelah semua peserta didik itu menguasai kompetensi yang sebelumnya. Misalkan dalam bab pertama itu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai, maka sampai semua peserta didik itu mampu menguasai keempat kompetensi tersebut, maka guru juga tidak akan lanjut sampai peserta didiknya selesai memahami atau mampu memahami semua. Yang kedua yaitu memperbaiki proses pembelajaran, di mana ini masuk ke evaluasi atau penilaiannya. Jadi dalam pembelajaran tersebut guru harus memberikan evaluasi pembelajarannya, entah itu dilakukan dengan sesama guru atau dilakukan bersama dengan murid. Soalnya dalam kita membuat RPP itu dalam kegiatan penutup, jika kita cermati itu ada langkah, yaitu peserta didik diminta untuk memberikan masukan, kritik, atau kesan-kesan dalam pembelajaran yang telah dilalui. Hal inilah yang dijadikan acuan pendidik untuk mengevaluasi pembelajarannya. Apakah sudah bisa dikatakan baik atau bahkan sangat jauh dari kata baik. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu menentukan perlakuan dan pendampingan demi kemajuan peserta didik secara berkelanjutan. Ini masuknya ke
setelah pendidik itu memberikan penilaian, maka itu harus ada feedback. Jadi tidak serta-merta guru itu memberikan nilai 80, 90 atau 100. Akan tetapi guru juga harus memberikan catatan, di mana catatan ini berfungsi untuk memberikan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban peserta didik atau pemahaman-pemahaman peserta didik yang belum tepat. Kemudian yang keempat yaitu menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Nah, ini nanti ditulis dalam raport. Kemudian yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini dilakukan ketika akhir semester, UAS itu, kenaikan kelas, ujian akhir madrasah atau sekolah, kemudian ya itu aja. Jadi penilaiannya ini bukan serta-merta dibuat oleh pendidik yang telah mengajarkan. Akan tetapi soal-soal ini akan dirumuskan secara bersama-sama dengan guru-guru mata pelajaran yang serumpun. Jika kalian masih ingat, dulu di MTS atau MAN itu pasti ada perkumpulan guru yang namanya MGMP. Nah, salah satu hasil dari adanya kegiatan MGMP ini adalah merumuskan soal-soal yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Akan tetapi sebelum itu, hasil yang paling mencolok yang bisa kita lihat dan rasakan yaitu adanya lembar kerja siswa atau LKS yang kita pakai. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah dengan bentuk ujian nasional. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, terkait penilaian berbasis kurikulum merdeka yang saat ini sedang digembor-gemborkan untuk diimplementasikan. Penilaian dalam kurikulum merdeka itu dinamakan dengan asesmen, yang memiliki arti proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk artinya sendiri itu ya bisa dikatakan hampir sama. Perbedaannya itu dalam antara K13 dengan kurikulum merdeka itu hanya penyebutannya saja. Jika kalian membuka KMA yang nomor 347 keluaran terbaru 2022, di situ ada beberapa cara untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya. Di situ juga disebutkan bahwa ada pengalihan istilah dari kurikulum merdeka ke kurikulum merdeka. Sebagai contoh, RPP. Dalam kurikulum 2013, RPP itu merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP ini difungsikan untuk pegangan guru dalam proses pembelajaran. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali guru itu membuat RPP di akhir pembelajaran atau bahkan guru tersebut tidak membuat RPP. Ini sebenarnya enggak apa-apa, akan tetapi kurang afdol. Karena sejatinya RPP itu menurut saya digunakan untuk membuat pembelajaran itu menjadi terstruktur atau sistematis. Akan tetapi saya juga yakin para guru itu pasti sudah bisa menguasai kelas, menguasai materi pelajarannya itu dengan baik. Akan tetapi tidak ada salahnya dengan kita membuat RPP terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Akan tetapi keluhan guru itu kita tidak boleh menyalahkan satu sisi aja ya.
keluhan guru itu ketika membuat RPP itu kalau bilangnya itu membuat RPP itu sulit, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi secara tidak langsung ada beberapa poin yang harus dipenuhi, dan itu membuat guru kurang bisa mengekspresikan pelajarannya. Kembali ke materi, RPP itu dalam kurikulum Merdeka dikatakan sebagai bahan ajar, di mana ini sudah mencakup penilaian, kemudian materi pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian ada lagi yang namanya CP, ATP, TP, dan itu merupakan transformasi dari indikator pencapaian kompetensinya sendiri, kemudian ada tujuan pembelajaran. Lanjut, dalam penilaian yang berbasis kurikulum Merdeka, yang saya ambil ini adalah kurikulum Merdeka yang dijelaskan dalam KMA nomor 347 tahun 2022. Di sini ada 2 poin penting yang berkaitan tentang penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka, yang tentunya dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu mengenai prinsip penilaian atau prinsip asesmen, di mana prinsip yang pertama yaitu berkeadilan. Hal ini artinya penilaiannya itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik, jadi harus seimbang. Tentu penilaiannya ini berdasarkan tentang perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita berbicara dengan keadilan dalam penilaiannya ini harus sama, entah itu dari keluarga yang terpandang atau dari keluarga yang kurang mampu. Kita harus memberikan sebuah keadilan dalam pembelajaran kita. Tidak boleh kita memberikan perbedaan antara penilaian antara nilai dari peserta didik A dan peserta didik B, karena ini nantinya pasti bisa berakibat fatal di kedepannya nanti. Dulu saya pernah berkritik gini, sebenarnya sistem peringkat dalam pembelajaran itu tidak boleh dilakukan, karena ini merupakan adjustment untuk bilang pada peserta didik bahwa kamu itu pintar dan kamu itu bodoh, kasarnya gitu. Oleh karena itu, dengan hilangnya sistem peringkat ini, saya sangat senang, karena ini bisa membuat peserta didik itu mampu bekerja sama dengan temannya untuk belajar, bukan bekerja sama untuk menyelesaikan asesmen yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, prinsip penilaian yang kedua yaitu objektif, di mana penilaiannya itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi guru dalam memberikan asesmen atau penilaian itu harus sesuai poin-poin yang telah dirumuskan, yang telah ditetapkan. Jadi guru itu tidak boleh serta-merta memberikan penilaian berdasarkan perasaannya, akan tetapi harus berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian yang ketiga, edukatif, yang berarti hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik pembelajaran atau feedback. Kemudian yang kedua ada jenis dan bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik yaitu meliputi penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif sendiri bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Kemudian penilaian sumatif yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, mungkin kalian masih bingung ya antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Perbedaannya itu gini. Kalau penilaian formatif itu bisa dilakukan guru ya, sesuai keinginannya. Misalkan seperti ulangan harian, kemudian remedial, pengayaan, kemudian tugas kelompok, itu merupakan penilaian formatif. Akan tetapi penilaian sumatif itu adalah penilaian yang nantinya akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas, seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas. Lanjut. Penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, poin ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan kenaikan kelas atau kelulusan itu penilaiannya juga harus terstruktur atau memiliki prosedur yang bagus. Jadi tidak boleh serta-merta. Nah, di mana penilaian hasil belajar yang saya jelaskan tadi dalam lingkup kurikulum merdeka itu bisa berbentuk tes tulis, kemudian tes praktek, penugasan, portofolio, atau bentuk lain yang dikehendaki oleh guru dan peserta didik. Oke, alhamdulillah penyampaian materi dari saya cukup sekian. Untuk kesimpulannya, mungkin ini sebagai tambahan juga kepada teman-teman yang saat ini melaksanakan magang. Jika di sekolahan kalian masih menggunakan kurikulum 2013, maka ambillah pernyataan saya tadi, penyampaian materi saya tadi terkait ada 3 aspek dalam menilai peserta didik, dimana aspek yang pertama yaitu aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan. Akan tetapi jika sekolah kalian sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka kalian harus mempelajari ini, penilaian formatif, dimana nanti kalian harus merumuskan penilaiannya itu di setiap kalian membuat RPP. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.